أصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di dalam majelis ini. Insya Allah di malam hari ini kita akan membahas topik As-Sunnah, masih pembahasannya seputar As-Sunnah. Secara spesifik kita akan membahas berkaitan dengan berdalil dengan As-Sunnah atau Al-Istidlal bis-Sunnah ya. Saya coba share screen dulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas uh, Hujjiyatus Sunnah ya. Kehujahan As-Sunnah itu sebagai uh, masdaru tsani ya. Sebagai sumber hukum kedua ya bagi kaum muslimin, dan eh, penetapan bahwasanya as-sunnah itu juga merupakan sumber hukum itu kita sudah membahasnya. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya apa yang didatangkan oleh Rasul, apa yang diucapkan oleh beliau, apa yang diperbuat oleh beliau, apa yang disetujui itu merupakan dalil ya, dalil syar'i yang kita haram hukumnya menyelisihi dalil itu. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka ambillah. Apa yang diperintahkan, ikuti. Wa ma nahakum anhu, apa yang dilarang ya, dari kalian, kemudian tinggalkan. Ya, tinggalkan apa yang dilarang. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang diperintahkan oleh Nabi, ya, baik itu berupa akwal, baik itu berupa af'al, ya, itu wajib untuk diambil. Ittiba kita kepada as-sunnah. Dan sejumlah dalil lainnya yang sudah kita singgung di pembahasan sebelumnya. Nah, karena itu eh, ketika kita menjumpai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita, baik itu berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah misalnya, atau yang berkaitan dengan muamalah, maka wajib untuk diamalkan, wajib untuk diambil. Ya. Jadi menyelisihinya itu ya berarti menyelisihi perintah Allah. Ya. Jadi, kalau sudah terang ini dalilnya, ini hadisnya, kemudian kita menyelisih atau meninggalkannya, itu berarti kita telah melakukan satu tindakan keharaman ya di dalam syariat. Nah, hanya saja kita ini kan tidak hidup di masa Nabi, ya, tidak hidup di masa Nabi. Kalau kita hidup di masa beliau, kita bisa berjumpa langsung dengan beliau. Nah, ketika kita hendak bertanya sesuatu ya, hukum dalam ibadah atau dalam muamalah misalnya, kita bisa berjumpa langsung, bisa bertanya langsung kepada beliau. Jadi apa yang beliau sampaikan maka wajib diambil. Nah, dan begitulah keadaan para sahabat Nabi, ya, ridwanullahi alaihi. Nah, karena kita hidup di masa yang tidak semasa dengan beliau, kita hidup di zaman yang terpaut jarak waktu yang sangat jauh. Ya. Itu tentu kita ketika menjumpai satu hadis, tentu kita akan dihadapkan pada satu persoalan yaitu otentisitas. Ya. Persoalan otentisitas. Apakah benar ini otentik? Apakah ini benar valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya kita menjumpai ada teks di situ tertulis qaulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Yaqulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala Rasulullah. Nah, persoalannya apakah kemudian
redaksi itu bisa kita pastikan bahwa dia adalah hadis Nabi, atau apakah bisa kita pastikan bahwa Nabi pernah mengucapkan ucapan itu, atau kita menduga kuat bahwa dia adalah kaulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini persoalannya ya. Karena kita tidak berjumpa dengan beliau, terpaut jarak yang sangat jauh, maka tentu kita perlu melakukan validasi untuk menetapkan bahwa apa yang kita dapati ini benar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak begitu, maka nanti orang bisa saja mengklaim ini hadis Nabi, ternyata bukan. Nah, kalau ini benar hadis Nabi, tentu kita nggak bisa menolak. Tapi kalau ini bukan hadis Nabi, bagaimana? Nah, atau nanti kalau tidak diteliti lebih lanjut bahwa ini hadis atau bukan, maka orang akan mengklaim apa yang dia sampaikan ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana terjadi di masa dulu ketika marak terjadi pemalsuan hadis. Nah, nanti kita khawatir kita akan masuk ke dalam orang yang diancam oleh Nabi di dalam hadisnya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Ya, siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiaplah dia menempati tempatnya di dalam neraka. Nah, jadi orang yang sengaja memalsukan hadis atau menisbatkan sesuatu kepada Nabi padahal itu bukan ucapan beliau. Nah, itu. Jadi ketika kita mau beristidlal, berdalil dengan as-sunnah, tentu saja setelah kita menetapkan bahwasanya ini benar as-sunnah, ini benar hadis, bahwa ini adalah ucapan Nabi atau ini perbuatan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat, atau ini takrir ya, persetujuan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Nah, di dalam bab inilah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani membahas persoalan itu. Karenanya para ulama juga ketika mereka membahas hadis dari segi sumber, ya, dari segi atau dari aspek subutnya, maka para ulama membagi hadis itu menjadi dua macam. Ya. Yang pertama adalah hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Dari sisi sumber, ya, hadis itu terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Nah, mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang secara adat itu mereka mustahil untuk sepakat berdusta. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, bahwa hadis ahad hadis mutawatir itu adalah marwahu adadu katsirin tuhilul adatu tawatu'ahum 'alal kadhib an mithlihim wa asnaduhu lil hissi. Jadi apa-apa yang diriwayatkan atau khobar yang diriwayatkan oleh sejumlah orang, oleh banyak orang yang secara adat mustahil mereka sepakat berdusta, yang diriwayatkan dari orang semisal mereka dan mereka menyandarkannya kepada penginderaan. Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan bukan oleh satu orang, bukan oleh dua orang, bukan tiga orang, tetapi oleh sejumlah orang yang itu jumlahnya kira-kira, ya, kalau sejumlah itu orang mustahil sepakat untuk berdusta. Nah, ini riwayat mutawatir. Sehingga mutawatir itu dia memberikan faedah ilmu, memberikan faedah yakin. Artinya kalau kita sudah menetapkan bahwa ini hadisnya mutawatir, maka 100% ini hadis Nabi yang ucapkan. Bahwa hadis ini memang kaulnya Nabi. Ini memang perbuatan Nabi. Nah, jadi 100% secara meyakinkan ini sandarannya memang ke Nabi. Ini bukan ucapan sahabat, apalagi hadis palsu. Nah, itu mutawatir. Nah, jadi mutawatir dari segi apa? Subut, dia adalah dalil qat'i, ya, dari segi subutnya, ya. Jadi hadis mutawatir dari sisi subutnya, sumbernya dia qat'i. Sebagaimana Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu dari sisi subut kan qat'i semua. Kan kita tidak meragukan ada satu ayat yang bukan kalamullah kan, atau bukan wahyu misalnya. Kalau kita meragukan malah jadi kufur. Nah, begitu juga dengan hadis mutawatir,
Ketika satu hadis itu sudah ditetapkan sebagai hadis yang mencapai derajat mutawatir, maka maknanya secara subut itu dia qat'i. Ya. Bahwa hadis ini 100% secara meyakinkan diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang disebut dengan hadis mutawatir. Jadi kalau kita menjumpai hadis mutawatir, maka nggak bisa kita tolak. Ya. Kita tidak bisa menolak hadis itu. Kalau hadis itu bicara tentang hukum syara, maka wajib diamalkan. Gitu. Nah, wajib diamalkan. Kecuali nanti ada kondisi-kondisi tertentu ya. Ini menjadi bahasan para fuqaha. Nanti memang ada pembahasan di dalam fikih itu atau di dalam usul bahwa ada hadis yang dia makbul, diterima, tetapi tidak bisa diamalkan misalnya kan. Nah, ini apa pembahasan lain lagi ya. Tapi kalau kita bicara tentang kekot'iannya dari sisi subut, maka ya kita tidak bisa menolak hadis ini. Tentu kita harus terima karena ini adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia bicara soal akidah, keyakinan, maka harus diambil sebagai akidah. Nggak boleh kita ingkari. Kalau kita mengingkari misalnya, maka kufur sama seperti mengingkari ayat. Ketika misalnya di dalam ayat bicara tentang surga dan neraka, itu kan sudah pasti qat'i. Ya. Sudah pasti itu wahyu, firman Allah, kalamullah. Begitu juga ketika hadis mutawatir bicara tentang perkara akidah, sesuatu yang mesti kita yakini, maka mengambilnya, meyakininya, menjadikan itu sebagai akidah, hukumnya wajib. Menolaknya berarti kufur. Nah, itu konsekuensi dari hadis mutawatir. Ya. Nah, ini kira-kira kalau kita buat dalam bentuk tabel ya. Eh, Jadi hadis tadi kita sebutkan bahwa hadis dari sisi subut itu terbagi dua, mutawatir dan ahad. Nah, mutawatir itu memang nanti terbagi dua lagi. Pertama ada yang disebut dengan mutawatir lafzi. Ya. Mutawatir lafzi itu secara lafad ya, secara lafad dia itu sama semua. Jadi sejumlah sahabat meriwayatkan satu hadis dengan redaksi yang sama. Kemudian orang di bawahnya generasi berikutnya juga meriwayatkan hadis yang sama dengan redaksi yang sama. Begitu seterusnya sampai ke para imam hadis ya, Imamul Muhaditsin sampai ke masa Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal ya, sampai kemudian mereka mengkodifikasikan hadis itu di dalam kitab mereka, mentadwin hadis itu di dalam kitab mereka. Nah, itu redaksinya sama semua itu, nggak ada perbedaannya. Nah, itu menunjukkan bahwa hadisnya adalah mutawatir. Seperti tadi kita singgung ada hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwaq maq'adahu minan nar. Itu mutawatir lafzi. Secara lafaz dia mutawatir. Ada mutawatir maknawi. Nah, mutawatir maknawi ini asalnya sebenarnya dia hadis ahad. Hadis ahad bicara tentang persoalan yang sama tapi redaksinya beda-beda. Nah, jadi redaksinya nggak sama. Jadi satu riwayat memberikan redaksi begini. Satu riwayat redaksinya lain lagi. Riwayat yang lain berbeda redaksinya, tapi dia membicarakan satu persoalan yang sama. Sehingga yang mutawatir itu adalah maknanya. Nah, adalah maknanya. Contohnya apa misalnya hadis mutawatir ini kembalinya Imam Mahdi misalnya ya. Hadis yang berbicara tentang akan munculnya Al-Mahdi. Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Di akhir zaman itu kan hadisnya banyak sekali itu. Nah, dengan berbagai macam redaksi kan. Tapi intinya satu bahwa kedatangan Al-Mahdi itu qat'i. Nah, perkara akidah. Turunnya Nabi Isa misalnya begitu ya. Nah, itu kan hadisnya banyak itu. Nah, jadi secara maknawi itu dia mutawatir. Berarti nggak bisa diingkari, iya, jelas tidak bisa diingkari. Nah, kita tidak bisa mengingkari misalnya, oh Nabi Isa itu nggak akan turun. Nah, kenapa? Karena di Al-Quran tidak disinggung. Benar, di Al-Quran itu tidak disinggung, tapi di hadis itu jumlahnya banyak sekali. Nah, ini berkaitan dengan mutawatir. Ya. Nah, apa syarat hadis mutawatir? Jadi satu hadis itu dikatakan mutawatir itu harus memenuhi syarat. Jadi ketika syarat ini terpenuhi, maka hadis itu dikategorikan sebagai hadis mutawatir. Yang pertama adalah
an yarwiyahu adadun katsir. Diriwayatkan oleh banyak rawi. Jadi yang meriwayatkan ini bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, tetapi banyak jumlahnya ya. Jadi yang meriwayatkan tidak hanya satu orang, tapi jumlahnya banyak. Kemudian tuhilul adatu tawatu'ahum 'alal kadzib. Jadi secara adat, secara kebiasaan itu mereka mustahil sepakat berdusta. Jadi rawi ini ketika mereka meriwayatkan hadis yang sama, secara adat itu mereka mustahil bersepakat, misalnya berkumpul mereka sepakat meriwayatkan satu hadis. Jadi gambarannya misalnya begini. Rawi yang meriwayatkan hadis itu berasal dari tempat yang berbeda, kemudian tidak saling mengenal, tetapi mereka meriwayatkan hadis yang sama. Nah, jadi kalau mereka tidak saling mengenal misalnya ya, secara personal mereka tidak saling mengenal, tidak punya kepentingan misalnya, kemudian juga berasal dari tempat yang berbeda-beda. Nah, itu secara adat mustahil mereka bersepakat ya untuk memalsukan satu hadis. Ya. Karena tidak ada alasan bagi mereka untuk memalsukan itu. Apa kepentingannya? Nah, contoh misalnya, kalau kita eh, mengabarkan satu berita ya, saya mengabarkan satu berita misalnya ada satu kejadian di Kota Medan, ya, ada aksi pembegalan misalnya di dekat kantor gubernur misalnya. Nah, kemudian ada orang lain juga mengabarkan berita yang sama, yang saya juga tidak mengenal. Nah, dari tempat yang berbeda. Kemudian ada orang yang ketiga juga mengabarkan informasi yang sama, bahwa telah terjadi pembegalan di dekat kantor gubernur di Kota Medan. Nah, dan saya tidak saling mengenal, kami tidak saling mengenal. Yang meriwayatkan terus bertambah, bukan hanya 3 orang, tapi 5 orang, 7 orang, sampai 10 orang mengabarkan berita yang sama. Nah, akhirnya ketika kemudian berita ini tersebar, ya, atau kemudian berita ini sampai kepada satu orang dari 10 orang yang mereka tidak saling mengenal, maka kita bisa mengatakan ini mustahil mereka ini bersepakat berdusta. Nah, kemudian an mislihim fi jami'i tabaqat. Dari orang-orang yang semisal dengan mereka di setiap tabaqat. Dan yang terakhir adalah yakunu mustanaduhum al-hissa. Kemudian sandaran periwayatannya itu adalah panca indera. Itu dengan melihat langsung atau mendengar. Jadi mereka meriwayatkan hadis ini, ya, mereka meriwayatkan hadis ini dengan pendengaran atau penglihatan. Misalnya di dalam hadis mereka mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Atau ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kadza wa kadza. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini dan ini. Jadi sandarannya adalah pertama pendengaran, yang kedua adalah penglihatan. Jadi ini yang dimaksud dengan al-his, al-hissu. Ini 4 syarat ya dalam hadis mutawatir. Nah, ya meskipun di kalangan para ulama sendiri ya tidak ada kesepakatan tentang batasannya sebenarnya berapa jumlah rawinya. Batasan minimal ya yang bisa dikatakan bahwa hadis ini telah mencapai derajat mutawatir. Nah, ada yang mengatakan 7 orang ya. Ada yang mengatakan 10 orang, ada yang mengatakan lebih dari itu. Ya, intinya begini, jumlahnya itu tidak sedikit. Biasanya para ulama mengatakan itu 7 orang itu udah jumlah yang sangat sedikit. Ada yang sampai mensyaratkan 13 orang ya, di setiap tobakot, setiap generasi ya. Itu yang meriwayatkan hadisnya minimal 13 orang. Ada yang mengatakan 12 orang ya. Intinya adalah jumlah ini jumlah yang eh, apa namanya? Secara adat itu mereka mustahil untuk berdusta. Secara adat ya. Kalau misalnya sudah banyak yang meriwayatkan hadis yang sama, itu kan kita pasti mengatakan sepertinya memang nggak mungkin ini kabar bohong begitu. Tapi kalau misalnya yang meriwayatkan cuma satu orang,
Nah, itu kita sementara orang lain tidak ada yang meriwayatkan berita itu. Nah, itu kita apa namanya kita belum bisa menerima ya secara meyakinkan bahwa berita itu adalah sesuatu yang qat'i. Ya. Karenanya kalau cuma satu yang meriwayatkan, katakanlah di tobakotnya dalam satu generasi itu cuma satu yang meriwayatkan. Walaupun di generasi berikutnya itu yang meriwayatkan 10 orang atau 20 orang, nah, itu tetap tidak sampai derajat mutawatir. Nah, jadi harus di setiap tobakot diriwayatkan oleh sejumlah rawi ya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10 dan lebih dari itu. Makanya hadis innamal a'malu binniyat itu meskipun selepas sahabat ya tobakotnya tabi'in itu yang meriwayatkan puluhan orang. Tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Kenapa? Karena di kalangan sahabat yang meriwayatkan hanya Sayyidina Umar saja. Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian yang berikutnya, ya, Afwan. Tidak disyaratkan keadilan rawi. Nah, ini nanti kalau dalam hadis ahad ada syarat rawinya harus adil. Nanti kita akan bicara tentang apa yang dimaksud dengan rawi yang adil. Kemudian memberikan faedah ilmu. Sudah pasti ya, hadis mutawatir itu dia memberikan faedah yakin. Artinya informasi yang ada di dalamnya itu qat'i. Karena kita sudah memastikan secara meyakinkan bahwa hadis ini sumbernya adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis mutawatir, kalau dia sudah mutawatir itu nggak perlu lagi diteliti rawinya, nggak perlu dijarh lagi, tidak perlu ditadil ya, tidak perlu diteliti keadaan rawinya. Ini rawinya apakah dia hafalannya kuat atau tidak, apakah dia orang yang fasik atau bukan ya. Nah, itu tidak lagi dilihat. Jadi nggak perlu lagi karena yang meriwayatkan hadis ini bukan satu dua orang tetapi banyak. Sama halnya misalnya dengan apalagi informasi yang disampaikan oleh puluhan orang ya, puluhan orang itu. Kalaupun di antara puluhan orang itu ada satu dua orang yang fasik misalnya itu nggak mempengaruhi informasinya. Eh, Tidak mempengaruhi informasinya. Nah, atau di antara orang yang meriwayatkan itu ternyata ada orang yang berdusta misalnya itu nggak akan mempengaruhi informasi itu. Jadi tetap dia statusnya mutawatir. Nah ini nggak berlaku dalam hadis ahad nanti ya. Nah, gitu. Contoh ini beberapa hadis mutawatir ya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit. Nah, Nabi SAW mengatakan, "Nadzarallahu mra'an sami'a minna haditsan fahafidhahu." Semoga Allah mencerahkan atau mengelokkan rupa orang yang mendengar hadis dariku. Wa fil lafdin dalam satu riwayat disebutkan fawa'aha. Kemudian dia memahaminya wa hafidhaha dan menghafalnya hatta yuballighahu hingga dia menyampaikannya kepada orang lain. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang orang yang membawa ilmu, orang yang meriwayatkan itu, ya, itu dia menyampaikan kepada orang yang afqah minhu, orang yang lebih faqih daripada dirinya, orang yang lebih paham. Warubba hamili fikhin laisa bifaqih. Dan terkadang orang yang membawa ilmu agama atau orang yang membawa satu riwayat itu dia bukanlah orang yang faqih, ya. Ini hadis ini mencapai derajat mutawatir. Sebagaimana keterangan para ulama ya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Ibnu Mandah bahwa hadis ini di tobakot sahabat saja itu yang meriwayatkan 24 orang ya. Di generasi sahabat ya. 24 orang yang meriwayatkan hadis ini. Nah, apalagi ke bawah itu jumlahnya lebih besar lagi. Al-Hafidz Suyuti ya, beliau juga mengatakan bahwa hadis ini mutawatir dan beliau menukilnya di dalam kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah. Ini kitab yang beliau menghimpun hadis-hadis mutawatir ya di dalamnya. Kemudian As-Sayyid Al-Hafidz Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Ini beliau juga menilai hadis ini mutawatir. Dan beliau telah mengumpulkan jalur periwayatannya itu ada 20 jalur. Itu beliau himpun di dalam kitab Al-Mis At-Tubbati. Ini sebenarnya dikumpulkan lagi oleh apa?
oleh keponakan beliau, ya, itu menjadi satu kitab besar ya, karena ada beberapa juz. Beliau menulis ada beberapa juz dalam hadis mutawatir, kemudian dikumpulkan di dalam satu kitab yang diberi judul Al-Mutawattirat. Nah, ini beliau mengumpulkan hadis ini dari 20 jalur. Diriwayatkan oleh banyak para ahli hadis ya, imam hadis. Kemudian contoh hadis yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Misalnya, ketika Nabi SAW mengatakan, Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba. Islam ini berawal dalam keadaan asing, dan kembali akan asing sebagaimana awalnya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasing. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini juga hadisnya mutawatir. Ya. Dan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, hadis ini memiliki 9 jalur periwayatan. Dari sahabat itu, sahabat ada yang meriwayatkan, 19 orang sahabat meriwayatkan hadis ini. Ya. Imam As-Suyuti pun mengatakan di dalam kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah bahwa hadis ini juga mutawatir. Ya. Kemudian Al-Hafiz Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari, beliau juga mengatakan mutawatir. Ini beliau sebutkan di dalam kitab Tabyinul Mabda yang dihimpun di dalam kitab Al-Mutawattirat. Ya. Nah, ini sahabat yang meriwayatkan banyak sekali. Ya, ada 19. Di antaranya tadi Sayyidina Abu Hurairah ya. Tadi satu jalur itu, satu periwayatan itu dari Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian ada riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Umar. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Kemudian ada riwayat dari eh, Abdullah bin Amr bin As. Ya. Jadi ada 19 sahabat itu yang meriwayatkan hadis ini. Nah, ini contoh beberapa hadis yang mutawatir. Dan sebenarnya hadis mutawatir itu jumlahnya tidak banyak. Ya. Jumlahnya sangat sedikit. Ya. Dibandingkan dengan hadis ahad. Kalau hadis ahad, sebagian besar hadis yang sampai kepada kita itu ahad. Hadis mutawatir ini jumlahnya sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah hadis ahad. Nah, tapi para ulama mereka telah mengumpulkan ya beberapa hadis yang menurut mereka telah mencapai derajat mutawatir. Nah, ini bisa saja nanti di kalangan para ulama ya terjadi khilaf ya, ada perselisihan. Sebagian ulama mengatakan ini mutawatir, sebagian mengatakan tidak. Nah, sama seperti para ulama berselisih misalnya dalam menentukan kesahihan satu hadis. Ini hadisnya sahih, ini enggak. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan ini makbul, ini mardud. Ya. Nah, ini ijtihad ya di dalam dalam menentukan status ya derajat hadis, apakah dia mutawatir atau dia ahad. Kalau ahad dia masuk ke mana? Apakah sahih misalnya, apakah dhaif dan seterusnya. Nah, tinggal kita kalau ini diperselisihkan tinggal kita ini bertaklid kepada siapa. Ya. Kemudian hadis ahad. Apa yang dimaksud dengan hadis ahad? Ya. Al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini beliau mengatakan malam yujma' syurutut tawatur. Jadi hadis ahad itu adalah khobar yang tidak terhimpun syarat mutawatir. Kan tadi ada syarat mutawatir 4 ya. Kalau misalnya ada hadis tidak terpenuhi syarat mutawatir, satu syarat tidak terpenuhi ya berarti dia ahad. Ya. Berarti dia ahad. Misalnya hadisnya itu tidak diriwayatkan oleh 7 orang misalnya. Cuma yang meriwayatkan cuma satu orang ya berarti ahad. Kemudian hadisnya itu sandarannya bukan penglihatan misalnya, bukan pendengaran, berarti dia ahad. Nah, ini kalau ahad berarti nanti itu perlu diteliti. Nah, jadi kalau ini ahad maka perlu diteliti ini masuk ke kategori yang mana? Apakah dia mardud atau dia makbul? Karenanya para ulama membagi hadis ini dari sisi dia diterima dan ditolak. Nah, misalnya ini hadis ahad sudah pasti ahad karena tidak terpenuhi syarat mutawatir. Tapi apakah bisa diterima atau tidak? Nah, itu tunggu dulu. Nah, mesti
apa namanya, diteliti dulu. Ini masuk ke mana? Ya. Apakah dia masuk ke kategori makbul? Ya. Kalau makbul, dia terkategori yang mana? Apakah dia sahih ataukah dia hasan? Ya, apa ini salah ketik ya? Al hadithul hasan. Ya. Tapi sama-sama makbul. Ya. Tinggal nanti penentuan derajatnya yang mana. Ini sahih atau hasan. Tapi baik sahih maupun hasan sama-sama makbul, sama-sama diterima. Artinya kalau dalam perkara hukum ini hadis wajib diamalkan, tidak boleh ditolak. Atau dia mardud. Kalau dia mardud berarti dia dhaif. Ya. Dhaif. Dalam perkara hukum halal dan haram, hadis dhaif itu tidak bisa diamalkan. Tapi kalau dalam fadailul amal, ya fadilah amal, ya misalnya bicara tentang fadilah satu amal, keutamaan satu amal, yang di situ ada motivasi ya anjuran kita untuk beramal, itu hadis dhaif itu boleh dipakai. Meskipun nanti dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Misalnya tidak dhaifnya itu tidak dhaif syadid, tidak terlalu dhaif. Nah, itu yang terlalu dhaif itu yang mana? Ya, apa yang menyebabkan dia dhaifnya itu dhaif syadid. Nah, sehingga kemudian tidak bisa diamalkan, apa tidak bisa diterima. Nah, tapi intinya bahwa hadis ahad, ya, kalau kita lihat dari aspek diterima dan ditolaknya, maka dia terbagi menjadi dua, makbul dan mardud. Nah, hadis ahad, nah yang perlu kita ketahui bahwa hadis ahad yang makbul tadi bisa menjadi hujjah dalam masalah hukum. Kalau dalam masalah akidah apakah bisa? Ya, itu pembahasan nanti di majelis berikutnya ya. Karena ini Syekh Taki membahas di dalam topik tersendiri nanti setelah bab ini, apa setelah tema ini. Ya. Tapi yang jelas kalau dalam masalah hukum, hadis ahad itu adalah hujjah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin di dalam kitab ini, beliau mengatakan wa khabarul ahad idza kana sahihan au hasanan. Jadi khabar ahad itu jika dia sahih atau hasan, ya, ya'tabiru hujjatan fil ahkam syar'iyyah, maka dia jadi hujjah, dianggap sebagai hujjah dalam hukum syariat, ya, fil ahkam syar'iyyah kulliha, semuanya tanpa terkecuali. Wajibul amalu bihi, dan wajib mengamalkannya. Jadi nggak boleh ditolak. Sudah terbukti kesahihannya misalnya ya, setelah diteliti oleh para ulama, terpenuhi syurutus sahih, syarat sahihnya terpenuhi, wajib diamalkan. Atau misalnya setelah diteliti dia nggak sahih tapi hasan, maka wajib diamalkan. Ya. Sawaun akanat ahkama ibadat au muamalat au uqubat. Ya. Sama saja apakah kemudian itu hukum yang berkaitan dengan ibadah, sholat, ya, puasa, haji dan seterusnya, atau dia dalam masalah muamalat. Amalat ini termasuk muamalah maliyah misalnya dalam jual beli atau kemudian dalam pernikahan, ya, dan lain-lain. Atau dalam ukubat misalnya ya, dalam sistem sanksi berkaitan dengan had zina misalnya had sariqah, nah, dan seterusnya. Wal istidlalu bihi huwal haq. Nah, jadi istidlal dengan hadis ahad itu perkara yang pasti, sesuatu yang tidak bisa ditolak. Nah, apalagi kemudian hadis ahad ini mendominasi sebagian besar hadis di dalam kitab-kitab hadis itu hadisnya ahad. Kalau misalnya hadis ahad ini tidak kita amalkan, maka berapa banyak hukum syariat itu yang akan terbengkalai, tidak teramalkan. Nah, sebagaimana sebagian kelompok yang menolak hadis ahad, ya, mereka menolak mengamalkan hadis ahad. Ya, orang-orang yang ingkar sunnah. Ya, ada sebagian mereka yang hanya menerima hadis mutawatir saja, tapi hadis ahad mereka tolak. Nah, ini akan menyebabkan sebagian besar ahkam syar'iyah itu akan tidak bisa diamalkan. Fa innal ihtijaja bi khabaril ahad fi itsbatil ahkam asy-syar'iyyah huwa tsabit. Nah, ini jadi berhujjah dengan khabar ahad itu di dalam penetapan hukum syariah itu sesuatu yang telah tetap. Ya, wa huwa ma ajma'a alaihi sahabah ridwanullahi alaihim. Nah, inilah yang disepakati oleh para sahabat. Artinya para sahabat itu telah sepakat menjadikan hadis ahad ini sebagai hujjah, ya, menjadikan hadis ahad sebagai hujjah di dalam hukum-hukum syariat.
Nah, hadis ahad ya yang makbul tadi, ya sahih maupun hasan itu menjadi hujjah dalam penetapan hukum meskipun diriwayatkan oleh satu orang. Nah, jadi hadis ahad meskipun yang meriwayatkan satu orang, tiap tobakot katakanlah misalnya, yang meriwayatkan cuma satu orang. Ya. Ketika sudah terbukti dia makbul, maka wajib diamalkan. Nah, dalilnya apa? Kenapa boleh misalnya mengamalkan hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang? Dalilnya apa yang kita sebutkan tadi, ini termasuk hadis mutawatir tadi kan? Ini dikutip juga oleh Syekh Taki di dalam kitabnya. Nah, beliau mengatakan dalil di antara dalilnya adalah apa yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah, naddarallahu abdan sami'a maqalati fawa'aha anni. Allah memancarkan cahaya wajah seorang hamba yang telah mendengarkan segala ucapanku. Lalu dia memahaminya. Ya, fawa'aha anni wa adaha. Kemudian dia menyampaikan. Jadi dia memahami kemudian dia menyampaikan. Farubah hamili fikhin ghaira faqih. Warubah hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Nah, kita perhatikan di sini adalah Nabi SAW menyebut di dalam lafaz itu abdan. Nabi menggunakan lafaz abdan, seorang hamba. Maknanya abdan itu adalah al-wahid atau al-ahad. Jadi Nabi memuji satu orang yang dia menyampaikan apa yang beliau ucapkan. Ya, kaulnya beliau, dia memahami kemudian dia menyampaikan pada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya riwayat dari satu orang itu diterima. Kalau nggak diterima, kenapa Nabi memuji di dalam hadis itu? Nah, ini yang pertama ya. Dia landasan argumentasinya kenapa kemudian riwayat ahad atau riwayat satu orang itu bisa diterima. Nah, salah satunya adalah apa yang disebutkan dalam hadis itu. Kemudian yang kedua, syarat juga menerima syahadah, kesaksian dari dua orang. Nah, ini kalau misalnya yang meriwayatkannya bukan satu orang, tapi dua orang. Isyarat atau syariat itu menerima syahadah, kesaksian dari dua orang dalam penetapan dakwaan. Kalau ada orang yang berbuat kejahatan misalnya, ternyata ada yang menyaksikan dua orang. Kemudian dia datang ke pengadilan, mendakwa bahwa si fulan telah melakukan kejahatan, maka setelah diteliti apakah kemudian dua orang saksi ini membawa berita yang benar, maksudnya ada bayinah, ada buktinya, maka akan diterima oleh hakim. Kemudian hakim memutuskan hukum, ya, hukuman kepada si pelaku kejahatan tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan informasi saksi tadi. Ketika hakim memutuskan, itu kan ketetapan daripada pengadilan itu kan ilzam sifatnya, mengikat. Ya. Orang nggak boleh kemudian dia mengingkari ketetapan pengadilan, itu sifatnya ilzam. Berdasarkan apa? Berdasarkan syahadah tadi, itu menunjukkan bahwa ya, riwayat dari dua orang itu diterima. Nah, jadi perkara ini sama karena dikiaskan kepadanya. Nah, contoh ya, misalnya di dalam ayat kan disebutkan wa asyhidu dzawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Ya, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Nah, ini dalil yang pertama bahwa syariat itu apa menetapkan ya penerimaan akan syahadah dua orang saksi yang adil. Jadi ketika dua orang ini dia menyampaikan satu informasi dan mereka adil, maka informasi itu wajib diterima. Tidak boleh ditolak. Nah, kemudian dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan wallati ya'tinal fahisyah min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Terhadap para wanita kalian yang melakukan perbuatan keji, hendaklah hadirkan 4 orang saksi dari kalian. Nah, ini berkaitan dengan saksi dalam perzinahan ya. 4 orang saksi. Ini kan sama kan riwayat ahad 4 orang. Kemudian juga dalam ayat yang lain. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, "Wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada." Dan persaksikanlah oleh kalian 2 orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Ini persaksian dalam masalah harta kan, dalam utang piutang. Nah, ini semuanya dalil yang menunjukkan bahwasanya riwayat dari satu orang
persaksian dari dua orang itu disamakan dengan periwayatan khobar, berita. Persaksian dari 4 orang yang itu disamakan dengan penyampaian informasi dari 4 orang. Semuanya diterima oleh syara. Syara telah menetapkannya. Itu menunjukkan bahwasannya khobarul ahad, ya, khobar ahad, hadis ahad yang disampaikan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, meskipun tidak sampai jumlah mutawatir, itu wajib diamalkan, wajib diterima setelah terpenuhi syaratnya. Nah, apa syarat daripada hadis mutawatir? Di antaranya adalah apa yang dibahas oleh para ulama berkaitan dengan syurutus sihah atau syurutus sahih. Yang pertama adalah bahwa riwayat itu sanadnya bersambung, ittisalus sanad. Di sanadnya bersambung. Jadi misalnya ini hadis diriwayatkan oleh sahabat, kemudian oleh tabi'in, kemudian oleh atba'ut tabi'in, kemudian oleh orang generasi seterusnya sampai ke Imam Ahmad misalnya kan. Sampai kemudian beliau nukil di dalam kitab musnadnya. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh siapa misalnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar kemudian yang meriwayatkannya oleh Nafi. Ya. Kemudian Nafi yang meriwayatkan dari Nafi apa? Imam Malik. Kemudian Imam Malik yang meriwayatkan dari Imam Malik Al-Imam Syafi'i. Nah, silsilatul zahab. Itu bersambung sanadnya. Jadi antara rawi yang satu dengan rawi di atasnya itu mereka ada kemungkinan bertemu. Artinya hidup di satu masa. Sebagian ulama mengatakan kalau Imam Muslim ya dan jumhur ulama itu menetapkan bahwasanya kalau antara rawi dengan marwi, jadi antara orang yang menyampaikan riwayat itu dengan yang menjadi sumber riwayatnya, orang yang di atasnya itu dipastikan harus satu zaman. Meskipun tidak dipastikan mereka pernah bertemu, tapi harus satu zaman. Nah, kalau tidak satu zaman, misalnya begini, rawinya itu dia baru lahir, tapi marwinya, orang yang diriwayatkan darinya itu justru sudah meninggal misalnya. Ya. Kalau saya meriwayatkan misalnya satu berita dari satu orang misalnya, saya katakan bahwa berita ini dari si fulan. Nah, padahal saya lahir di tahun wafatnya si fulan itu. Atau si fulan lebih dulu wafat 2 tahun, baru saya lahir. Kemudian saya katakan saya meriwayatkan dari si fulan itu. Nah ini kan mustahil ya. Bagaimana bisa saya meriwayatkan ke si fulan saat saya lahir dia sudah meninggal. Tidak sezaman. Berarti munqati, terputus itu sanadnya. Tapi kalau misalnya saya hidup di masa si fulan itu hidup, nah, saya meriwayatkan dari si fulan, ya, dan kami hidup semasa, maka ini sanadnya tersambung. Kalau Imam Al-Bukhari lebih ketat lagi ya, harus dipastikan bahwa 2 orang ini itu pernah bertemu, ya, meskipun cuma satu kali. Meskipun cuma satu kali. Jadi makanya Imam Al-Bukhari itu sangat ketat kalau dalam persoalan ittisalus sanad. Kemudian yang kedua, ada latur ruwah, ada latur rawi. Adalah bahwa rawinya itu mesti adalah adil, ya. Apa itu adil? Adil itu yang pertama dia muslim. Kemudian dia baligh. Kemudian dia akil, berakal. Kemudian dia menjaga muru'ah dan dia menjaga ketakwaan. Jadi 5 syarat adalah. Jadi al-Islam, al-bulugh, al-aqlu, kemudian al-taqwa, al-muru'ah. Itu syarat adil itu. Jadi seseorang itu dia dikatakan adil ketika dia muslim, dia akil, baligh. Kemudian bertakwa, takwa yang dimaksud di sini adalah orang yang dia itu menjauhi dosa-dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Nah, maka dia dikatakan adil. Kemudian muru'ah. Muru'ah adalah dia orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Nah, ini biasanya tergantung urf, ya. Perbuatan tidak pantas itu mohon maaf. Misalnya begini. Eh, seorang laki-laki dia kalau keluar rumah itu sering nggak pakai baju. Tapi auratnya tertutup. Ya. Jadi dia pakai pakaian, auratnya tertutup.
ya, mulai dari pusar ke bawah sampai ke lutut misalnya. Kalau ini ngikut mazhab Syafi'i ya, sampai dengan lututnya tertutup, ya, pakai celana pendek. Nah, tapi atasnya terbuka. Nah, kemudian dia sering keluar belanja segala macam. Nah, ini dalam pandangan masyarakat bisa jadi nggak pantas. Nah, itu orang yang tidak menjaga muruah. Nah, atau misalnya senang tertawa misalnya kan, terlalu sering tertawa. Nah, terlalu sering tertawa itu juga bisa menghilangkan muruah. Nah, ini 5 syarat ya. Seorang rawi itu dikatakan adil. Kemudian dhabtur rawi. Dhabtur rawi ini adalah dhabat. Dhabat itu bahwa seorang rawi itu dia punya hafalan eh, sedikit salahnya. Jadi dia punya punya hadis yang dia simpan. Baik itu disimpan di dalam dadanya, artinya dihafal, atau disimpan di dalam kitabnya. Karenanya para ulama membagi dhabat itu menjadi 2 ya. Ada dhabtus sadar, ada dhabtul kitab. Nah, dhabtus sadar itu adalah rawi yang dia menghafal hadis ketika dia meriwayatkan itu jarang salah. Artinya kekuatan hafalannya itu luar biasa. Tidak pernah menyelisihi atau hampir tidak pernah menyelisihi riwayat orang yang lebih thiqah daripada dirinya. Nah, jadi dia sangat jarang lupa ya. Jarang sekali salah. Tapi kalau banyak salahnya nah berarti dobitnya itu berkurang. Kalau lebih banyak salahnya daripada benarnya berarti enggak. Ini dhaif ya. Dhaif ya rawinya. Ini sulit untuk diterima ya periwayatannya. Atau dhabtul kitab ya. Kalau dhabtul kitab, kalau dia meriwayatkan dari kitabnya bukan dari hafalannya, selama kitabnya ini terjaga ya, mungkin kitabnya ini nggak pernah dipinjamkan kepada orang lain sehingga tidak ada kemungkinan terjadi tahrif di situ. Nah, dia benar-benar menjaga kitabnya, catatannya itu sehingga tidak ada yang hilang dari pada apa yang telah dia catatnya. Nah, ini juga disebut dengan dhabit. Kemudian intifa usyudud, terbebas dari kejanggalan-kejanggalan itu kalau apa yang dia riwayatkan ini tidak menyelisihi riwayat orang yang lebih thiqah dengan rawi yang lebih thiqah. Nah, kemudian juga intifaul illah, terbebas dari illah. Nah, illah ini memang agak sedikit sulit ya. Para ulama membahas satu bab sendiri ini berkaitan dengan illah. Nah, ini syurutus sahih. Nah, ketika kemudian satu hadis terpenuhi syarat ini, maka dia makbul, diterima. Yajibul amalu bihi, maka wajib beramal dengan hadis ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan hadis sahih itu. Nah, kalau hadis hasan bagaimana? Hadis hasan itu nanti berkaitan dengan dobat sebenarnya. Nah, berkaitan dengan dobat. Jadi kalau kemudian tingkat kedobitannya itu lebih sedikit ya, di satu level di bawah kedobitan rawi hadis yang sahih, maka dia nanti masuk kategori hasan. Karenanya nanti di dalam kalau hadis sahih itu rawinya biasanya disifati dengan siqah. Ini rawinya siqah. Tapi kalau misalnya ada rawi dinilai oleh apa para para ulama misalnya soduk, ya, artinya dia terpercaya ya. Soduk itu masih di bawah siqah. Itu berarti dobitnya itu di bawah rawi yang siqah. Atau para ulama mengatakan la ba'sa bihi. Ini nggak ada masalah dengan riwayatnya itu. Itu juga kedobitannya itu di bawah kedobitan rawi yang siqah tadi. Nah, ini bisa nanti rawi yang soduk ya, yang apa la ba'sa bihi misalnya ya. Nah, itu bisa hadis yang diriwayatkan itu nanti derajatnya di bawah itu menjadi hadis hasan. Tapi sebagaimana tadi kita jelaskan, hadis sahih maupun hadis hasan dua-duanya adalah makbul indal ulama sehingga wajib diamalkan. Nah, nah ini yang bisa kita bahas ya di malam hari ini. Barangkali mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin perlu didiskusikan. Saya kembalikan kepada Ustadz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu, jemaah sekalian, eh,
tadi telah disampaikan dan sama-sama kita bagaimana tadi Ustaz dari kita menjelaskan tentang awalnya ya, pembagian hadis berdasarkan hukumnya bahwa ada hadis uh, mutawatir dan ada hadis ahad ya. Kemudian juga beliau menjelaskan juga setelah penjelasan tadi ada syarat kategorikan sebuah hadis tadi mutawatir dan juga tadi ada 5 syarat juga ya sebagai penutup bahwa ya, hadis disebut dia sahih ya. Ya alhamdulillah Bapak Ibu jemaah sekalian ini sesi tanya jawab ini kita buka buat Bapak Ibu jika ada yang bertanya yang berkaitan dengan tema kita dengan as-sunnah ya. Yang mudah-mudahan kalau ada pertanyaan yang belum terjawab atau memang tadi ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi kita malam hari ini, bisa pertanyaan-pertanyaannya dikirim saja ke kolom chat, nanti kita akan bacakan, kita pilih pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Ustaz, mohon penjelasan sedikit Ustaz terkait dengan ada hadis mutawatir, kemudian ada hadis ahad tadi. Posisi hadis masyhur Ustaz. Iya. Hadis masyhur ya. Hadis masyhur ini dia sebenarnya masuk ke dalam kategori hadis ahad. Ya, para ulama itu mengkategorikannya ke dalam hadis ahad. Begitu juga pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dia bukan hadis mutawatir. Nah, kenapa disebut masyhur? Karena dia ini diriwayatkan oleh banyak orang misalnya di dalam satu tobakot atau beberapa tobakot. Tapi ada tobakotnya itu yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang. Nah, misalnya ya hadis yang tadi kita sebutkan innamal a'malu binniyat misalnya. Nah, ini hadis di kalangan sahabat cuman Sayyidina Umar yang meriwayatkan satu orang. Tapi di tobakot berikutnya itu puluhan rawi yang meriwayatkan hadis itu. Nah, jadi ini kan masyhur nih hadis ini kan. Masyhur, populer sekali ya. Tetapi nggak sampai derajat mutawatir. Karena tadi kita sebutkan bahwa mutawatir itu dia harus diriwayatkan oleh banyak orang di setiap tobakot. Kalau misalnya kita ngikut ke pendapat para ulama yang mengatakan sekurang-kurangnya 7 orang tadi. Sekurang-kurangnya 7 orang. Berarti tiap tobakot itu minimal 7 orang yang meriwayatkan. Nah, kalau kurang dari itu berarti nggak sampai ke derajat mutawatir. Jadi masyhur itu masih dikategorikan ke apa hadis ahad. Ya. Makanya tadi hadis ahad itu sebenarnya pembagiannya nggak hanya sahih, hasan, dhaif ya. Karena itu hanya pembagian dari satu aspek, yaitu penerimaan dan penolakan. Diterima dan ditolak itu hanya terbagi menjadi makbul dan mardud. Tapi nanti dilihat dari segi jumlah rawi misalnya, ya. Nah, itu nanti terbagi lagi menjadi beberapa. Kemudian dilihat dari terputus dan tersambungnya sanad misalnya, terbagi menjadi beberapa bagian. Wallah alam bisawab. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk kan? Kembali juga nanti kita jadi ada yang bertanya, kita nanti langsung bertanya ya. Di kolom chat pertanyaan masuk dari Ibu, mohon maaf kalau Ibu atau Mbak, Tri Ismayanti. Izin bertanya Ustaz, hadis ahad tidak boleh dijadikan hujjah dalam akidah. Dikaitkan dengan hadis ahad tentang azab kubur, apakah artinya kita tidak meyakini hadis itu atau ada maksud yang lain? Ini sambungan Ustaz untuk di bawahnya untuk kita membahas rawi yang suka produk tersebut Ustaz. Nah, maksudnya mungkin apa nama kitabnya Ustaz? Monggo Ustaz. Iya. Ini sebenarnya pembahasan di pekan depan ya. Tapi saya jawab ringkas saja ya. Eh, Ketika ada hadis yang bicara tentang
siksa kubur misalnya, atau tentang ahwal apa manusia yang telah meninggal ya di alam kubur atau di alam barzakh. Ya, nah, kalau kemudian hadisnya itu hadisnya ahad, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan ada yang sampai derajat mutawatir, misalnya tentang pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Itu menurut Imam Asy'uti mutawatir. Nah, meskipun bisa jadi nanti perbedaan pendapat di situ. Nah, sebagian yang lain ya masih berkaitan dengan keadaan di alam kubur itu hadisnya ahad. Nah, bagaimana sikap kita kan begitu? Ketika datang hadis ahad yang bicara tentang azab kubur, apakah kemudian harus diingkari? Nah, jadi hadis ahad itu juga tetap kita tasdik, harus dibenarkan ya. Tasdik ini kan ada dua, ada tasdik, ada tasdikul jazm. Ada tasdik pembenaran, tetapi tidak sampai 100%. Nah, kenapa? Karena ini hadisnya ahad, tidak yufidul yakin. Nah, kalau hadisnya mutawatir, maka dia tasdik, tasdiknya jazm. Apa konsekuensinya? Apa bedanya tasdik dengan tasdikul jazm? Perbedaannya adalah kalau misalnya ada orang yang mengingkari hadis ahad, itu nggak bisa dikatakan kafir, gitu ya. Tidak bisa dikatakan kafir. Tapi kalau dia tasdikul jazm, karena ini 100% benar Nabi yang menyampaikan, ya, maka mengingkarinya itu jadi kafir. Contoh misalnya, ada hadis yang meriwayatkan, ini hadis dalam riwayat Imam Al-Baihaqi ya, ini dalam topik yang lain misalnya. Hadis yang menyebutkan bahwa jumlah Rasul itu 313 dalam satu riwayat. Jumlah keseluruhan Rasul ya, 313. Kemudian riwayat yang lain mengatakan jumlah Rasul itu 315. Ini perkara akidah atau bukan? Perkara akidah. Maksudnya perkara yang sesuatu yang diyakini ya. Meskipun nanti akidah yang dimaksud oleh Syaitaki nanti kita akan jelaskan di bagian berikutnya. Kan ini perkara yang diyakini ya. Mana yang mau kita yakini? 313 atau 315? Dua-duanya ahad ini. Ya. Jadi hadis yang mengatakan bahwa jumlah Rasul itu 313 dengan hadis yang mengatakan jumlah Rasul 315 itu sama-sama ahad. Kalau misalnya saya misalnya mengatakan bahwa 315, saya meyakini 315. Apakah kemudian berarti saya mengatakan yang mengambil hadis yang meyakini 313 berarti mereka kafir karena ada dua orang nabi yang tidak mereka imani. Ada dua orang rasul. Ya, kan begitu. Ya. Atau sebaliknya misalnya, saya mengambil hadis yang mengatakan bahwa riwayatnya 313, ya, jumlah rasul 313. Saya meyakini itu. Apakah berarti orang yang mengambil hadis yang menyebutkan 315 berarti saya katakan dia kafir? Kenapa? Karena berarti meyakini dua orang yang sebenarnya bukan Rasul. Nah, kan nggak sampai begitu kan? Kan konsekuensinya begitu kalau misalnya hadis ahad ini kita katakan dia qot'i ya. Dia bisa menjadi hujah dalam akidah. Nah, akidah ini yang dimaksud oleh Syaitaki itu kan tasdikul jazim. Itu yang dimaksud dengan akidah. Nah, berarti kalau yang lain itu bukan akidah. Nah, itu sebagian ulama mengatakan furu'ul akidah. Cabang daripada akidah, bukan pokok akidah. Pokok akidah itu kalau diingkari dia kafir, kalau furu'ul akidah enggak. Nah, furu'ul akidah itu yang dia dibangun di atas dalil yang qot'i sehingga kemudian terjadi perbedaan pendapat di situ. Nah, di situ nanti posisi berkaitan dengan hadis apa namanya bicara tentang azab kubur ya. Uh, tapi nanti lebih jelas di uh, apa di majelis berikutnya ya, di pertemuan berikutnya nanti kita akan lebih detailkan lagi, insya Allah. Kemudian untuk kitab yang membahas rawi yang thiqah, soduk, itu sebenarnya di Rosatul Asanid ya. Di Rosatul Asanid di dalam pembahasan ini ada kitab yang itu lil mubtadiin untuk mubtadi ya untuk pelajar pemula. Ada kitab judulnya Taisiru di Rosatul Asanid. Taisiru di Rosatul Asanid. Ini yang ditulis oleh Syekh eh, Syekh Amr Abdul Mun'im. Syekh Amr Abdul Mun'im. Nah, ini kitab yang membahas berkaitan dengan tadi ya rawi yang thiqah.
Apa yang dimaksud dengan rawi yang thiqah, soduk, ya? Kalau kita ingin mengetahui siapa saja rawi thiqah, maka nanti harus merujuk ke kitab rijal. Ya, ada Tahdzibul Kamal yang panjang itu, ya, Al-Hafidz Al-Mizzi ya. Kemudian ada kitab Takribnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu kitab rijal itu yang menghimpun itu rijal sekaligus penilaian para ulama ya. Nah, ini misalnya ada rawi ini itu penilaiannya apa? Thiqah, soduk. Jadi kalau kita belajar hadis itu kan mesti tahu itu setiap rawi ya. Penilaian para ulama terhadap rawi ini apa? Apakah dia thiqah, dhaif, soduk, la ba'sa bihi. Nah, itu kita mesti merujuk ke kitab rijal. Tapi teorinya nanti ada di kitab Dirasatul Asanid. Nah, itu merujuk ke sana. Dan ya kalau ingin konsentrasi ke situ ya berarti harus belajarnya bertahap ya. Dan mesti talaki ya, mesti dengan guru. Nah, baik itu tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah em, sudah ditanggapi ya ke, Ibu atau Mbak Tri Wismayanti ya berkaitan dengan penempatan dari hadis ahad dalam bahasan akidah ya. Jadi insya Allah keluhnya sudah disampaikan atau semacam isi lah tadi ya misalnya eh, disampaikan insya Allah lebih detail nanti di kajian yang akan datang. Insya Allah. Tetap bergabung saja insya Allah kita akan dengarkan lagi nanti berkaitan dengan yang lebih detailnya ya. Kemudian ini sepertinya sama. Mohon maaf dari Pak Rio atau Mas Rio ya. Assalamualaikum. Apa Misalnya eh, izin bertanya, sering mendengar ungkapan menolak hadis ahad. Ini ada orang yang menolak hadis ahad. Apa konsekuensi kelompok yang menolak hadis ahad? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Mohon dijelaskan ulang Ustaz. Tadi sudah disinggung tadi Ustaz. Iya, eh, menolak hadis ahad. Kalau yang dimaksud itu menolak keseluruhan hadis ahad, tidak menjadikannya sebagai hujjah, baik dalam apa tadi ibadah ya, mungkin dalam akidah ya, atau kemudian dalam ibadah juga enggak, dalam ukubat juga tidak. Artinya dalam semua aspek dia menolak hadis ahad. Nah ini berarti ingkarus sunnah. Nah, para ulama menetapkan kaidah ya, ihmalud dalil, ijtinabul kabair. Mengabaikan dalil, menolak dalil itu berarti tindakan dosa besar. Nah, jadi kalau yang dimaksud menolak hadis ahad itu tidak menjadikannya sebagai hujjah, ya, bukan hanya dalam akidah tapi dalam masalah hukum ya, ibadah tadi, ukubat ya, muamalat, ya, berarti dia dosa besar. Nah, setidaknya itu ya, paling tidak dosa besar dan itu bisa menyeret kepada kekafiran. Nah, tapi kalau misalnya tidak menjadikan hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah, nah itu pembahasan khusus. Ya, pembahasan khusus. Nanti kita harus bahas akidah itu apa yang dimaksud di situ. Kemudian hadis ahad tidak dijadikan hujah dalam akidah itu maksudnya bagaimana? Nah, ini pembahasan para ahli hadis, para ahli usul itu juga mereka membahasnya. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Ya, yang rasa cukup ya Pak Rio atau Mas Rio di orang ataupun kelompok yang berkategori menolak ahad dalam perkara akidah maupun nanti ya konteksnya ya dalam perkara hukum berkategori ingkar. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz dari ini ada dua pertanyaan terakhir Ustaz. Kalau memang tidak ada lagi ini pertanyaan dari Bapak Asmar atau ya Mas Asmar Amal. Izin bertanya Ustaz, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Contoh tentang pemeliharaan jenggot dan celana cingkrang. Sebagian saudara kita diketahui sehingga dalam kehidupan sehari-hari harus bercelana cingkrang dan memelihara jenggot. Bahkan celana yang di bawah mata kaki merasa tempatnya. Mohon penjelasan Ustaz sekaligus pencerahannya. Monggo Ustaz. Ini soal perbedaan pemahaman terhadap hadis ya.
Jadi hadis itu eh, bukan berarti ketika hadis itu sudah sahih, berarti bisa langsung diamalkan tanpa dipahami. Nggak bisa begitu. Nah, jadi mesti difahami dulu apa maksudnya. Kan di situ ada penunjukan makna kan? Maksudnya apa? Karena mesti digali setelah ditetapkan ini hadisnya sahih, itu ada proses lain sebelum dia diamalkan. Untuk bisa diamalkan itu ada proses lain. Nah, itulah yang disebut dengan istinbatul ahkam. Apa hukum yang bisa digali dari hadis itu? Seperti hadis tentang celana cingkrang ya, isbal, larangan isbal itu. Hadisnya sahih. Apakah kemudian setiap orang yang memakai celana di bawah mata kaki maka dia otomatis masuk neraka sebagaimana disebutkan dalam hadis itu? Belum tentu. Kenapa? Karena di situ ada takyid, ada pembatasan. Ya. Jadi lafadznya itu tidak mutlak begitu karena dibatasi dengan ilat. Apa ilatnya? Ilatnya adalah al-khuyala. Di dalam beberapa hadis disebutkan kan, seperti dalam riwayatnya Sayyidina Abu Bakar ketika beliau itu khawatir ya, itu izar sarung yang beliau pakai itu selalu melorot. Ada dalam riwayat Imam Bukhari. Sehingga apa sarungnya itu melebihi mata kaki. Kan tubuh beliau agak sedikit kurus kan. Nah, beliau khawatir kalau karena di bawah mata kaki maka itu isbal, dan isbal itu tempatnya di neraka. Kemudian Nabi mengatakan bahwa engkau melakukannya bukan karena kesombongan. Nah, dari situlah kemudian para ulama itu memahami bahwasanya isbal yang tidak disertai dengan kesombongan, maka dia hukumnya bukan haram, tapi mubah. Ada sebagian mengatakan makruh. Tapi apakah berdosa? Enggak. Yang berdosa yang mana? Yang dia itu isbal disertai dengan adanya kesombongan. Nah, itu jadi setelah ditetapkan bahwa hadis ini sahih, apalagi yang meriwayatkan misalnya Imam Bukhari di dalam kitab Jami'us Sahihnya, ya kan? Itu kan sudah diterima oleh umat bahwa apa yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari itu semuanya sahih. Nah, tapi untuk menetapkan apa hukumnya, apa faedah hukumnya, nah itu urusannya para fuqaha. Karenanya para ulama itu mengatakan al haditsu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu ibarat tempat remang-remang, rawan terjadi kesesatan. Hadis itu illa lil fuqaha, kecuali bagi fuqaha. Apa maknanya madillah? Madillah itu kalau hadis ini, misalnya ini hadis sahih, kemudian diamalkan oleh orang awam yang dia nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti usul fikih, nggak ngerti metode bagaimana istinbatul ahkam, kemudian dia pahami dengan akalnya sendiri, akhirnya kemudian dia beramal bukan sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia mengatakan halal, bisa jadi kemudian maksudnya nggak begitu, atau dia mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Nabi. Oh ternyata ini am, nah, ini lafadznya am, tidak ada lafadz khusus, ada dalil yang mentaksis misalnya. Nah, atau ini mutlak, ternyata ada dalil yang muqayyad misalnya, dan seterusnya. Jadi atau ini misalnya hadisnya mansuh, sudah dihapus. Seperti hadis tentang nikah mut'ah misalnya. Nah, hadisnya sahih, nikah mut'ah ketika penaklukan Khaybar misalnya. Tapi mansuh, setelah itu dihapus hukumnya. Ya orang yang melakukan praktek nikah mut'ah itu hukumnya haram, jelas haram. Dia nggak bisa lagi berpegang kepada hadis riwayat Imam Bukhari itu yang menunjukkan bahwa dulu sahabat pernah melakukan praktek itu di masa Nabi dan Nabi membolehkan. Padahal hadis itu sudah mansuh. Nah, kalau kemudian orang awam mengamalkan hadis itu, dia nggak tahu nasih dan mansuh. Nggak tahu kalau ada hadis itu yang dihapus hukumnya misalnya. Madillah. Para ulama mengatakan dia bisa tersesat. Nah, karenanya persoalannya kenapa kemudian para ulama itu bisa berbeda pendapat? Nah, itu ketika mereka menggali makna daripada hadis itu ya. Kemudian dilalahnya penunjukan maknanya itu bisa jadi ulama memahami begini, ulama yang lain memahami yang lain. Nah, itu ketika dilalahnya itu dhoni. Ya. Dilalahnya dhoni. Tapi kalau dilalahnya qat'i, penunjukan maknanya itu pasti, nah itu para ulama biasanya nggak ada perbedaan pendapat. Itu sepakat mengatakan bahwa hukum daripada hadis ini A misalnya. Ittifaq para ulama. Nah, jadi nanti perbedaannya ada pada apa pemahaman ya. Bagaimana menggali hukum dari hadis itu, nah itu bisa
Berbeda itu para fuqaha ya. Nah, begitu juga hadis tentang jenggot ya begitu ya. Nanti kan ada larangan misalnya memotong jenggot ya. Itu larangannya apakah memotong semuanya atau memotong separuh misalnya. Yang dibolehkan itu memotong semuanya atau memotong separuh saja. Kalau separuh itu berapa ukurannya? Nah, gitu kan. Kemudian apakah dipangkas misalnya dicukur habis itu haram misalnya. Itu juga para ulama berbeda pendapat. Nah, wallah alam. Ya, alhamdulillah. Sebentar, ini cukup jelas ya jawaban dari pertanyaan Pak Amal ya. Kemudian kami rasa kami anggap ini cukup jelas ya Pak Akmal ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Citra Salsabila Ustaz. Ustaz, bagaimana posisinya bagi seorang mukallid, terutama yang mukallid am, dalam mengetahui satu hadis itu diterima atau ditolak? Atau posisi hadis tersebut termasuk hadis apa? Ini gimana posisi kita nih, Kak? Posisi kita pula, posisi kami lah nih, Kak, yang awam. Eh, kita tinggal merujuk ke kitab hadis ya. Kitab hadis seperti mungkin dari yang kecil-kecil ya hadis arba'in itu sudah ada penilaiannya di situ. Ini hadisnya sahih, hadisnya hasan. Atau misalnya ke kitab Umdatul Ahkam misalnya kan. Umdatul Ahkam ini menghimpun hadis-hadis yang berbicara tentang masalah fikih mulai dari bab toharoh ya dan seterusnya. Itu dihimpun dari dua kitab, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian Bulughul Maram, begitu juga sudah ada itu penilaian para ulama ini hadisnya sahih. Ini hadisnya dhaif misalnya. Kemudian ke Sahih Bukhari misalnya. Jadi kita tinggal merujuk saja ke kitab para ulama ya. Jadi kitab-kitab hadis yang ada yang sampai kepada kita hari ini itu sudah ada status hadisnya di situ. Di para ulama mereka menukil hadis, kemudian mereka teliti ya. Ini yang disebut dengan aktivitas tashih dan tad'if, mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Nah, setelah mereka sampai pada kesimpulan oh hadis ini sahih, maka baru mereka letakkan di dalam kitab mereka. Atau hadis ini misal kalaupun doif, misalnya mereka akan terangkan itu, ini doif. Meskipun mereka nukil, mereka letakkan di dalam kitabnya, tapi mereka akan jelaskan bahwa ini hadisnya doif. Jadi kita tinggal bertaklid saja. Nah, karena aktivitas tashih, tad'if ya, mensahihkan, mendoifkan hadis itu pekerjaannya muhaddis. Muhaddis itu satu level tertentu eh, yang tidak semua orang bisa sampai kepada level itu. Orang yang baru belajar hadis, itu ya kalau dia mengerti mustalahul hadis ya, dia tahu hadis sahih itu apa, hadis dhaif itu apa, itu belum belum punya kemampuan untuk mentashih dan mentad'if. Nah, itu dia baru baru disebut alim, dia baru disebut alim bil mustalahah. Nah, dia cuman alim, dia hanya tahu tentang istilah-istilah hadis. Nah, ada kemudian nanti derajat syekhul hadis atau alimul hadis, orang yang alim di dalam hadis. Tapi al-muhaddits itu adalah satu level tersendiri di atasnya yang dia sudah mampu untuk melakukan aktivitas itu tadi ya, mensahihkan, mendhaifkan. Nah, kemudian derajat di atasnya nanti ada al-hafiz. Nah, itu lebih tinggi lagi. Nah, tinggal kita apa bertaklid saja ya. Perlu kitab hadis. Kalau kita mau menjadi pakar ya, punya cita-cita muhadis. Misalnya kita punya cita-cita kita mau mensahihkan dan mendoaifkan sendiri tanpa harus lihat ulama. Ya berarti harus belajar. Ya. Belajar tahapan-tahapannya ya, mulai dari mustalahul hadis, belajar ilmu hadis, belajar dirasatul asanid tadi, menghafal para rijal, ya, rijalul hadis, para rawi, kemudian menghafal hadis segala macam banyak perangkat ilmu yang harus dikuasai. Nah, sehingga nanti kita sampai pada derajat di mana kita nggak butuh lagi taklid kepada ulama. Apakah itu bisa? Ya, semuanya bisa. Pintu itu terbuka bagi siapa saja. Ya, sama seperti mujtahid ya. Mujtahid itu kan tetap tetap terbuka di setiap zaman ya.
Semua orang itu punya kesempatan untuk menjadi mujtahid. Nah, yang tinggal dikejar adalah bagaimana memenuhi syarat itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab, Ustaz. Ya, jadi mohon kasih kesimpulan, Ustaz, berkaitan dengan tema kita malam hari ini, harusnya kita berdalil dengan sunnah, Ustaz. Jadi ada sedikit yang perlu diulang dan ditegaskan kembali bahwa ketika kita ketemu dengan hadis ini nggak otomatis langsung diamalkan. Nah, jadi Ustaz bisa diulang sedikit sebagai penutup dan kemudian kita sudahi kajian malam. Baik. Jadi berdalil dengan as-sunnah itu hukumnya wajib. Pertama setelah kita mengetahui bahwa hadis ini valid. Ya. Hadis ini telah ditetapkan dia makbul, diterima. Apakah dia mutawatir atau ahad? Kalau ahad berarti dia hadis sahih atau hadis statusnya hasan. Nah, ini hadisnya wajib untuk diamalkan. Nah, ketika diamalkan, itu pun setelah melalui bagaimana mengamalkan hadis itu. Nah, ini tentu melalui metode para fuqaha, ya, para ahli fikih, para ahli usul yang mereka kemudian akan menggali apa hukum yang akan diambil dari hadis itu. Nah, jadi kita tetap menerima, kita sebagai orang awam, kita menerima kesimpulan dari para ulama. Pertama, kesimpulan dari para muhadditsin bahwa hadis itu sahih atau hasan. Setelah itu kesimpulan dari para fuqaha bahwa hadis itu berbicara tentang ini, hukumnya ini, apakah halal atau haram dan seterusnya. Nah, kesimpulan dari para fuqaha itulah yang kita amalkan. Nah, ada di antara para fuqaha yang mereka juga muhaddits, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau ahli hadis, bahkan disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis fi zamanihi. Kemudian Imam An-Nawawi misalnya. Beliau juga mensahihkan, mendhaifkan hadis, ya. Nah, itu beliau punya kemampuan itu. Nah, beliau juga mampu untuk kemudian mengistinbat hukum darinya. Ada Imam As-Suyuti, ya. Nah, ini yang ulama yang mutaakhirin. Kalau ulama zaman dulu ya seperti Imam Asy-Syafi'i, ya, yang mujtahid mutlak itu sudah jelas mereka itu bisa mensahihkan tanpa harus taklid kepada orang lain. Sahihkan, mendhaifkan, kemudian mereka juga menggali hukum darinya. Imam Malik juga begitu, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya. Jadi posisi kita sebagai orang awam tinggal menunggu kesimpulan para ulama. Nah, jadi kalau kita sekedar ingin mengetahui ini hadisnya sahih atau tidak, lihat ke kitab hadis. Kemudian untuk mengamalkannya, apa yang bisa kita amalkan dari hadis ini, maka lihat kesimpulan para fuqaha. Nah, kesimpulan para fuqaha itulah yang kita jadikan sandaran di dalam beramal. Nah, supaya nanti kita tidak langsung mengambil, oh ini hadisnya sahih, kita ambil, kemudian kita amalkan. Itu bisa jadi salah dalam mengamalkan. Bukan salah hadisnya, tapi salah dalam mengamalkan hadis itu. Kenapa? Karena kita tidak bertaklid kepada para fuqaha, sementara kita belum memiliki perangkat untuk mengistinbat hukum itu. Nah, jadi intinya kita butuh kepada para ulama, taklid kepada para ulama itu merupakan kewajiban bagi orang-orang awam ya seperti kita ya atau siapa saja yang belum mencapai derajat ijtihad ya wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan eh, apa membahas tema berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya ya wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustadz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.